saya Radika. Kali ini kita akan mempelajari materi bersama, materi kelas 8 tentang cahaya. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke dalam materi, mari kita ketahui kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan, indikator dalam materi cahaya. Mari kita simak terlebih dahulu. Baik teman-teman, sudah mengetahui kan apa saja kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan, indikator dari materi cahaya. Sekarang kita lihat terlebih dahulu yuk peta konsep dari materi cahaya. Mari kita simak. Baik teman-teman, sudah lihat kan peta konsep dari materi cahaya? Sekarang aku mau nanya nih, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan cahaya? Mari kita bahas bersama-sama mengenai pengertian cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Artinya, cahaya tidak memerlukan medium untuk merambatnya. Contohnya seperti apa sih? Seperti cahaya matahari. Cahaya matahari bisa sampai ke bumi walaupun di luar angkasa itu tidak ada vakum, jadi tidak ada medium untuk merambatnya. Selain cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, cahaya juga merupakan gelombang transversal. Contohnya seperti apa sih? Seperti gambar di samping. Nah, di sini terdapat bukit dan lembah. Cahaya memiliki sifat dualisme. Apa sih yang dimaksud dengan sifat dualisme? Sifat dualisme yaitu cahaya dianggap sebagai gelombang dan memiliki sifat-sifat gelombang. Tetapi, cahaya juga dianggap sebagai partikel dan memiliki sifat-sifat partikel. Di SMP kali ini, kita tidak belajar membahas mengenai hal ini. Kalau dulu, cahaya dianggap sebagai gelombang. Tetapi, seiring perkembangannya teknologi, ditemukan oleh Einstein, Bohr, cahaya dianggap sebagai partikel. Nah, teman-teman tahu tidak? Cahaya juga memiliki sifat-sifat loh. Nah, apa saja sih sifat-sifat cahaya? Yuk kita dengarkan penjelasan berikut ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan ini terbagi menjadi dua. Ada pemantulan baur atau difus, dan pemantulan teratur. Pada pemantulan baur, ini cahaya mantul ke segala arah karena permukaan yang tidak rata. Sedangkan pemantulan teratur, cahaya dipantulkan pada permukaan yang rata, sehingga cahaya pun akan membentuk pemantulan yang rata juga. Nih, seperti gambar yang saya tunjuk ya. Selanjutnya ada cahaya dapat menembus benda bening. Nah, benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain seperti mika, plastik, kaca bening, air jernih, dan botol bening. Adapun kemampuan cahaya dalam menembus benda bening dapat dibagi menjadi tiga. Ada benda bening atau transparan, yaitu benda-benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening meneruskan semua cahaya mengenainya.
Contohnya, kaca yang bening dan air jernih. Yang kedua, ada benda translucent, yaitu benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian cahaya yang diterimanya. Contohnya, air kotor atau air keruh, terus kaca dop atau bohlam susu. Jadi, ketika ada benda yang di dalam itu, misalnya kayak tadi kan air kotor ya, ketika kita menyorotkan cahaya, maka cahaya itu akan meneruskan sebagian saja gitu. Yang ketiga itu ada opaque atau benda tidak tembus cahaya, yaitu benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Selanjutnya ada cahaya dapat merambat lurus. Nah, pada saat cahaya matahari masuk ke dalam suatu ruang melalui celah yang sempit pada pintu maupun jendela, cahaya yang masuk itu akan kelihatan merambat lurus. Seperti gambar yang sudah tertera pada PPT. Misalnya ini ada sebuah kotak, ada A, B, dan C. Nah, di sini ada lilin. Ketika di kotak A, B, C itu ada bolongan atau celah, nah, ini ada lilin, maka ketika kita melihat dari kotak C, cahaya itu akan seperti lurus ke mata kita. Jadi seperti kelihatan merambat lurus dari lilin ke mata kita. Nah, terlihat kan nih sendok ini seolah-olah patah. Nah, pada kondisi sebenarnya sendok ini tidak patah loh. Nah, mengapa demikian? Hal itu karena cahaya melalui dua medium yang berbeda, yaitu ada udara dan air. Seperti yang kita ketahui bahwa air dan udara itu memiliki indeks bias yang berbeda. Jika seberkas cahaya melalui dua medium yang berbeda, indeks biasnya itu berbeda, maka kecepatan cahaya juga akan berbeda. Nah, perbedaan kecepatan cahaya itulah yang membuat seolah-olah sendok itu seperti patah. Nah, peristiwa tersebut disebut pembiasan cahaya atau cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cermin. Teman-teman tahu tidak, cermin itu terbagi menjadi berapa macam sih? Cermin terbagi menjadi 3 macam. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Sebelum masuk ke materi, yuk kita kenali terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan cermin. Cermin adalah salah satu pemanfaatan pemantulan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, kita bahas terlebih dahulu mengenai cermin datar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cermin datar? Seperti namanya, datar, berarti memiliki permukaan yang datar dan tidak melengkung. Sifat bayangan yang dimiliki oleh cermin datar ada 3. Ada maya, tegak, dan sama besar. Mari kita bahas satu persatu sifat bayangan yang dimiliki oleh cermin datar. Yang pertama ada tegak. Tegak itu ialah maksudnya tidak terbalik. Ketika kita mengaca, kepala kita berada di atas, tidak berada di bawah. Sifat bayangan yang dimiliki oleh cermin datar yang kedua yaitu terbalik. Maksudnya terbalik itu apa sih? Nah, terbalik di sini ialah terbalik kiri kanan ya. Jadi, ketika kita mengangkat tangan kanan, bayangan kita di cermin mengangkat tangan kiri. Selanjutnya, kita lihat gambar di samping. Pada gambar di samping menunjukkan jarak benda sama dengan jarak bayangan benda ke cermin. Misal kita sedang bercermin, maka jarak bayangan kita ke cermin pun akan sama dengan jarak kita ke cermin. Teman-teman, dalam melukis bayangan cermin datar tidak bisa sembarangan loh. Ada langkah-langkahnya dalam membentuk bayangan cermin datar. Untuk mengetahui langkah-langkah lebih lanjut, mari kita simak berikut ini. Kita akan main sudut. Kita harus tahu dulu hukum pemantulan sinar datang garis normal. Sinar pantul terletak pada satu bidang datang. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, buat sinar yang dipantulkan pada benda, nah ini adalah sinar datang 1. Lalu, kita akan bikin garis normal, yaitu garis khayal yang posisinya tegak lurus terhadap bidang cermin. Sudah kita gambar. Kemudian, kita mau ngukur, kan ini sudut datang ini akan dipantulkan ke sana ya.
sinar datang sama dengan sinar pantul. Jadi kita kalau ukur penggaris dan ke atasnya itu juga harus buat sama persis. Nanti kita akan membuat garis di tengah-tengah antara sinar datang satu dan garis khayalnya. Kita buat garis lurus. Itu misalnya kalau secara langsung kita buat penggaris, tapi ukurannya juga harus lurus tuh ya, yang sudah kita gambar. Kemudian baru buat pemantulannya. Di gambar datangnya garis merah, maka pantulannya juga garis merah. Ini masih garis abu-abu dulu kita buat. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna merah. Nah, ini sudah dilihat bahwa apabila garis datangnya itu merah, maka pantulannya juga kita buat merah. Artinya sudut datang sama dengan sudut pantul. Untuk melukis bayangan pada cermin datar adalah bayangan maya. Artinya tidak bisa ditatap oleh layar, hanya bisa dilihat oleh alatnya. Misal, kita pakai kacamata, maka bayangan yang kita lihat atau objek-objek yang kita lihat di kacamata itu adalah bayangan maya. Berbeda dengan bayangan nyata, kita lihat gambar atau apapun lain-lain di proyektor, maka akan muncul juga kan ya. Nah, lalu ini ada sinar pantul, kemudian nanti akan kita perpanjang. Lalu garisnya itu putus-putus karena bayangan maya. Sudah terlihat ya, garisnya putus-putus. Mengapa garisnya putus-putus? Maksudnya garis putus-putus itu ialah bayangan maya. Jadi biar kita bisa membedakan nih, kalau misalnya di belakang cermin itu untuk datar itu dia bayangannya maya, jadi digambarnya secara putus-putus. Baik teman-teman, sudah mengetahui kan bagaimana langkah-langkah dalam membentuk bayangan pada cermin datar. Selanjutnya, kita ke contoh soal yuk agar lebih paham mengenai cermin datar. Untuk memahami lebih lanjut tentang cermin datar, mari kita ke contoh soal. Di sini terdapat dua contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah sinar datang membentuk 25 derajat terhadap cermin. Hitunglah berapa sudut pantulnya. Nah, yang pertama-tama itu kita harus membuat garis normal. Kita buat garis normal ya, nih. Nah, garis normal ini kan kita membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi, untuk mengetahui di sini berapa sih sudutnya, maka 90 derajat dikurang 25 derajat. Hasilnya 65 derajat. Jadi sudut di sini sebesar 65 derajat. Sekarang kita pantulkan nih. Maka di sini akan membentuk berapa? Kan ini sama ya di sini. Jadi membentuk 65 derajat juga. Jadi sudut pantulnya itu sebesar 65 derajat. Yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan sudut pantul terakhir sinar. Nah, di sini kan sudut pantulnya itu, sinar datangnya itu membentuk sudut 30 derajat ya. Sama, kita membuat garis normal itu, yaitu garis normal itu membentuk sudut 90 derajat. Maka, besar sudut yang di sini tuh berapa? Tinggal kita kurangin deh, dari 90 derajat dikurang 37 derajat. Jadi, hasilnya itu sinar di sini itu 53 derajat. Nah, sekarang kita pantulkan lagi ke sini. Kan sama ya, besar sudut di sini sama dengan besar sudut yang di sini. Jadi, sudut yang di sini pun sebesar 53 derajat. Nah, yang ini kan ini membentuk nih ya, udah. Di sini ada 103 derajat. Terus yang di sini tuh berapa? Tinggal kita ini kan saja, di sini kan 37 derajat. Maka sudut yang di sini pun sama, 37 derajat. Nah, untuk mengetahui di sini tuh berapa sih sudutnya? Tinggal kita tinggal kita kurangkan dengan 180. Jadi kalau sudut lurusnya itu kan membentuk 180 derajat ya. Nah, 30 derajat ditambah 103 derajat ditambah kita seolah-olah ini X ya. Ditambah X sama dengan 180. Nah, X sama dengan 180, yang 37 derajat tambah 103 derajat itu kan totalnya 140 derajat. Kita pindah ruas,
dari positif menjadi negatif. Jadi, X sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat. Maka X itu ialah 40 derajat. Di sini, sudutnya itu sebesar 40 derajat. Kita tarik garis kembali, garis normal. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk mengetahui di sini berapa sih sudutnya, tinggal kita kurang lagi seperti contoh sebelumnya. Jadi 90 derajat dikurang 40 derajat, maka sudut di sini sebesar 50 derajat. Kita pantulkan lagi nih, agar kita tahu sudut pantul terakhir sinar itu berapa. Sama, ini kan sama nih besarnya ya. Jadi tinggal kita tarik garis, tinggal sama deh, jadinya 50 derajat. Jadi sudut pantul terakhir sinar itu sebesar 50 derajat. Selanjutnya ada cermin cekung. Cermin cekung bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya seperti apa? Seperti kaca make up. Nah, pada kaca make up, ketika kita mengaca, wajah kita akan terlihat membesar. Yang kedua, ada reflektor senter. Pada bagian pinggir senter, terdapat kertas berwarna mengkilap. Ini berguna untuk apa? Agar ketika kita menghidupkan senter, sinarnya itu akan lurus. Pada cermin cekung mempunyai sinar istimewa loh. Nah, ada berapa sih sinar istimewa yang dimiliki oleh cermin cekung? Lalu, bagaimana ya melukis bayangan cermin cekung? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar istimewa pada cermin cekung itu ada 3. Nah, yang pertama itu sinar datang sejajar dengan sumbu utama, lalu akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama nih, sumbu utamanya. Jadi sinar pantul itu sejajar dengan sumbu utamanya nih. Nah, yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelangsungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelangsungan cermin pula. Jadi dia akan kembali lagi nih. Baik teman-teman, sudah lihat kan penjelasan tadi? Pada cermin cekung juga mempunyai rumus loh. Agar kalian lebih paham mengenai rumus, mari kita aplikasikan ke dalam soal yuk. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita tonton video berikut ini. Selanjutnya ada persamaan cermin cekung. Persamaan cermin cekung menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin atau kita sebut S, jarak bayangan ke cermin atau kita sebut S aksen, dan panjang fokus. Nah, rumusnya itu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F itu ialah jarak fokus dengan satuannya cm, S ini ialah jarak benda ke cermin dengan satuan cm, dan S aksen ini ialah jarak bayangan atau layar ke cermin dengan satuan cm. Selain persamaan tersebut, kita juga harus mengetahui nih perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Nah, rumus perbesaran pada cermin cekung ialah M sama dengan H aksen per H, atau sama dengan mutlak dari S aksen per S, di mana M ini ialah perbesaran, S-nya ini ialah jarak benda ke cermin, S aksen ini ialah jarak bayangan atau layar ke cermin, H ini ialah tinggi benda, dan H aksen ini ialah tinggi bayangan. Nah, catatan ya, untuk H aksen positif itu menyatakan apabila bayangan itu bersifat tegak dan maya. Sedangkan H aksen negatif menyatakan bayangan itu terbalik atau nyata. Kita juga harus mengetahui aturan ruang pada cermin cekung. Nah, aturan ruang pada cermin akan membantu kita untuk menentukan posisi bayangan dan sifat bayangan. Aturan ruang selain mempermudah menentukan sifat bayangan juga bisa membantu proses perhitungan beberapa tipe soal loh. Nah, yang pertama ini, ruang benda plus ruang bayangan itu ada 5. Ya. Selanjutnya, untuk menentukan sifat nyata atau maya,
maka benda di depan cermin itu bersifat nyata. Sedangkan di belakang cermin itu bersifat maya. Untuk menentukan tegak atau terbaliknya. Untuk tegak, jika ruang benda atau bayangan itu berada di ruang 1 dan 4, maka dia itu tegak. Sedangkan untuk terbalik, bayangan itu berada di posisi 2 atau 3. Nah, untuk menentukan diperbesar atau diperkecilnya, jika nih bayangan itu berada di ruang 1 ke 4, maka dia itu diperbesar. Atau dari 2 ke 3, jadi itu diperbesar. Sedangkan dari 4 ke 1, dia diperkecil. Dan dari 3, ini posisi 3 nih, maka bayangan itu ada di posisi 2, maka dia juga diperkecil. Baik teman-teman, sudah lihat kan penjelasan tadi mengenai cermin cembung? Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cermin cembung. Pada cermin cembung juga ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya seperti apa? Seperti kaca spion mobil. Nah, pada cermin cembung ini, manfaatnya pada kaca spion mobil agar sekitar area mobil terlihat. Jadi, walaupun dari jauh itu terlihat, agar apa? Agar menghindari dari kecelakaan. Pada cermin cembung ini juga memiliki sinar istimewa loh. Nah, ada berapa sih sinar istimewa yang dimiliki oleh cermin cembung? Lalu, bagaimana ya melukis bayangan pada cermin cembung? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya ada sinar istimewa pada cermin cembung. Tadi kan sudah kita ketahui sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sinar istimewa pada cermin cembung. Sebelumnya kan sudah kita ketahui ya, sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, cermin cembung pun ada sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan nih, seolah-olah ini dia dari titik F atau titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelangkungan cermin. Nah, seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelangkungan cermin tersebut. Nah, teman-teman sudah nonton kan video sebelumnya? Pada cermin cembung juga mempunyai rumus loh. Agar kalian dapat memahami lebih lanjut mengenai rumus cermin cembung, mari kita aplikasikan ke dalam soal. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Pada cermin cembung itu, kita juga harus mengetahui nih aturan ruangnya. Aturan ruang pada cermin akan membantu kita untuk menentukan posisi bayangan dan sifat bayangan. Aturan ruang selain mempermudah menentukan sifat bayangan, juga bisa membantu proses perhitungan beberapa tipe soal. Nah, nomor 1 ini ruang benda plus ruang bayangan itu ada 5 ya. Lalu, untuk menentukan nih sifatnya nyata atau maya, maka apabila dia di depan cermin, maka bersifat nyata, sedangkan di belakang cermin itu bersifat maya. Lalu, untuk menentukan tegak atau terbalik, kalau tegak itu jika ruang benda atau bayangan itu berada di 1 dan 4, maka itu akan tegak. Kalau terbalik, jika ruang benda atau bayangan itu pada ruang 2 atau 3. Selanjutnya, untuk menentukan diperkecil atau diperbesar itu, nah diperkecil itu contohnya apa? Misalnya kayak dari 1 ke 4, itu diperkecil. Sedangkan diperbesar itu dari 4 ke 1. Selanjutnya, kita akan membahas persamaan cermin cembung. Nah, cermin cembung ini, nih contohnya seperti ini ya, yang kalau kita lihat itu di pertigaan jalan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk melihat nih, misalnya kayak, oh di sebelah sana tuh sudah ada mobil gitu. Jadi untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Nah, rumus cermin cembung ini, F-nya itu ingat, F-nya itu negatif ya. Jadi 1 per F sama dengan 1 per S ditambah
1/S aksen. Untuk perbesarannya, M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Nah, untuk sifat bayangan pada cermin cembung selalu maya, tegap, dan diperkecil. Selanjutnya kita ke contoh soal cermin cembung. Di depan cermin cembung berjari-jari 8 cm terdapat benda setinggi 3 cm berjarak 4 cm dari cermin tersebut. Tentukan letak, tinggi, dan sifat bayangan. Kita ketahui dulu nih, R-nya itu ialah 8 cm. Karena dia cermin cembung, maka bernilai negatif. Jadi R sama dengan negatif 8 cm. Sedangkan R ini ialah 2 kali fokus. Maka kalau misal fokusnya itu tinggal dibagi aja. Jadi min 8 bagi 2 sama dengan min 4 cm. Lalu diketahui lagi H0. H0 itu 3 cm. S0 itu 4 cm. Kita pertama itu mencari dulu S1-nya. Dengan rumus 1/F sama dengan 1/S0 tambah 1/S1. Nah, F-nya itu kan dia negatif 4 ya. Maka 1/min 4 sama dengan 1/4, S0 itu 4, ditambah 1/S1. Nah, dari sini yang 1/4 itu pindah ruas dari positif pindah ruas menjadi negatif. Jadi min 1/4 dikurang 1/4 sama dengan 1/SI. Karena penyebutnya sama, tinggal atasnya aja kita tambahkan. Nah, negatif 1 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 2/4 sama dengan 1/SI. Untuk SI jadi tinggal kita balik aja atau kita kali silang. Jadinya SI sama dengan min 2 cm. Nah, udah ketemu kan nih SI-nya. Selanjutnya kita mencari perbesaran. Perbesaran itu rumusnya apa? M sama dengan mutlak dari S1/S0. Nah, S1-nya itu kan tadi negatif 2 ya. Karena dia mutlak, maka jadinya berubah tanda. Jadi negatif jadinya positif. Nah, jadi 2/4. Tinggal kita perkecil, dia sama-sama bagi 2, atas bagi 2, bawah bagi 2. Jadi 1/2. Udah ketemu nih S1-nya dan M-nya. Maka kita sekarang mencari tingginya. Dengan rumus apa? M sama dengan H1/H0. Nah, M itu berapa? 1/2 sama dengan H1/H0 itu kan 3 nih tadi ya. Nah, tinggal kita masukin 3. Nah, untuk H1 tinggal kita kali silang deh. Yang ini 1/2 tinggal dikali ke 3. Jadi 1/2 kali 3. Nah, 1 kali 3 kan 3. 3/2. 3 bagi 2 itu sama dengan 1,5 cm. Untuk mengetahui sifat-sifat bayangannya, maka pada cermin cembung ini ialah maya, tegap, dan diperbesar. Baik teman-teman, sudah nonton kan video sebelumnya? Nah, untuk pembahasan mengenai cermin cembung, dan cermin datar sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan ke lensa. Lensa ini apa sih? Nah, lensa ini ialah benda bening yang berbentuk permukaannya itu ada cembung dan cekung yang berfungsi untuk apa? Untuk membiaskan cahaya. Nah, pada lensa cekung ini bagian tengahnya itu lebih tipis dari bagian pinggirnya. Sedangkan lensa cembung, bagian tengahnya itu lebih tebal dari bagian pinggirnya. Teman-teman tahu tidak? Tidak hanya cermin saja loh yang memiliki sinar istimewa, cara melukis bayangan, dan rumus. Pada lensa pun, baik lensa cembung atau cekung, mempunyai rumus, sinar istimewa, dan cara melukis bayangannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya ada sinar istimewa lensa cekung. Nah, yang pertama ini, sinar datang sejajar sumbu utama lensa seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus aktif atau F yang berada di depan lensa. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif F atau di depan lensa.
akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa bias. Selanjutnya kita akan membahas sinar istimewa lensa cembung. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai sinar istimewa cermin cembung. Pada lensa cembung pun mempunyai sinar istimewa. Nah, yang pertama nih, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, lalu akan dibiaskan menuju titik fokus atau f1 di belakang lensa. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus atau f2 di depan lensa, akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, suatu sinar datang melalui titik pusat optik atau lensa, akan diteruskan tanpa dibiaskan. Selanjutnya, persamaan pada lensa. Persamaan pada lensa cembung sama dengan persamaan pada lensa cekung. Hubungan antara jarak fokus atau f, jarak bayangan atau s-aksen, dan jarak benda adalah sebagai berikut. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, rumus perbesarannya itu ialah m sama dengan mutlak s aksen per s sama dengan mutlak h aksen per h. Jadi ini untuk persamaan lensa cembung ataupun lensa cekung sama ya. Nah, teman-teman sudah lihat kan penjelasan sebelumnya, penjelasan mengenai lensa sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai indera penglihatan. Pada indera penglihatan terbagi menjadi dua jenis. Ada indera penglihatan manusia dan indera penglihatan hewan. Pada indera penglihatan manusia, yang pertama itu pentingnya cahaya bagi indera penglihatan manusia. Contohnya seperti ini, ketika kita menutup mata, maka kita tidak akan melihat apapun. Nah, hal itu mengapa terjadi? Jadi, kita dapat melihat benda karena ada cahaya yang mantul ke benda lalu dipantulkan lagi ke mata kita. Jadi, kita dapat melihat benda atau melihat sekitar kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagian-bagian mata dan fungsinya beserta gangguan-gangguan pada indera penglihatan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Bagian-bagian mata beserta fungsinya. Yang pertama ini ialah kornea. Nah, lapisan kornea mata terluar bersifat kuat dan tembus cahaya. Kornea berfungsi untuk melindungi bagian sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Selanjutnya, ada iris atau selaput pelangi. Nah, pupil dikelilingi oleh iris yang merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea. Nah, kita itu dapat mengetahui warna mata itu sebenarnya dari warna iris ya. Selanjutnya, ada lensa mata. Lensa mata kita itu berbentuk bikonveks atau cembung depan belakang seperti lensa pada kaca pembesar. Nah, lensa mata bersifat fleksibel. Otot siliar yang ada di dalam mata akan membantu mengubah kecembungan lensa mata kamu. Selanjutnya, ada retina. Nah, retina merupakan sel yang sensitif terdapat cahaya matahari atau saraf penerima rangsang sinar atau fotoreseptor yang terletak di bagian belakang mata. Retina ini ada dua macam sel fotoreseptor, yaitu ada sel batang dan sel kerucut. Sel batang memungkinkan kita untuk melihat warna, tetapi membutuhkan cahaya yang lebih terang dibandingkan sel batang. Sedangkan sel batang akan menunjukkan responnya ketika berada pada tempat yang redup. Sel batang mampu menerima rangsang sinar tidak berwarna
Jumlahnya sekitar 125 juta. Setelah kita mengetahui bagian-bagian mata, lalu terdapat juga nih gangguan-gangguan pada mata manusia. Yang pertama itu ada rabun dekat. Rabun dekat atau hipermetropi. Seorang penderita rabun dekat tidak dapat melihat bayangan benda yang berada pada jarak dekat atau kurang lebih dari 30 cm dengan jelas. Hal ini karena bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina, sehingga bayangan yang jatuh pada retina menjadi tidak jelas atau kabur. Kacamata positif dapat menolong penderita rabun dekat, sebab lensa cembung mengumpulkan cahaya sebelum cahaya masuk ke mata. Dengan demikian, kornea dan lensa dapat membentuk bayangan yang jelas pada retina. Yang kedua itu ada rabun jauh atau miopi. Seorang penderita rabun jauh tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh atau tak hingga dengan jelas. Hal ini mengapa? Karena bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina. Kacamata negatif dapat menolong penderita rabun jauh, karena lensa cekung akan dapat membuat cahaya menyebar sebelum cahaya masuk ke mata. Dengan demikian, bayangan yang jelas akan terbentuk di retina. Yang ketiga ada buta warna. Manusia memiliki lebih kurang 7 juta sel kerucut pada retina. Gelombang cahaya dipantulkan dari benda masuk ke pupil dan ditangkap oleh retina. Respon dari sel kerucut pada batang cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda menyebabkan kita dapat melihat benda yang berwarna. Buta warna merupakan suatu kelainan pada mata yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Yang keempat ada presbiopi, disebut juga rabun jauh dan rabun dekat atau rabun tua. Karena kelainan mata ini biasanya diderita oleh orang-orang yang sudah tua. Kelainan jenis ini membuat si penderita tidak mampu melihat dengan jelas benda-benda yang berada di jarak jauh maupun benda yang berada pada jarak dekat. Hal tersebut mengapa? Hal tersebut diakibatkan oleh berkurangnya daya akomodasi mata. Kelainan ini biasanya diatasi dengan kacamata rangkap, yaitu kacamata cembung dan kacamata cekung. Teman-teman sudah nonton kan video sebelumnya? Nah, selain manusia, hewan pun juga mempunyai indera penglihatan loh. Kalian tahu tidak ada apa saja indera penglihatan pada hewan? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Selain manusia, serangga pun mempunyai indera penglihatan atau hewan pun mempunyai indera penglihatan. Nah, yang dicontohkan yang sudah tertera pada gambar ini ialah pada lalat. Nah, mata majemuk lalat nih. Di dalam mata majemuk lalat itu terdapat lensa. Permukaan depan lensa merupakan satu faset mata majemuk. Selanjutnya ada kerucut kristalin yang tembus cahaya. Lalu ada sel-sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya. Lalu ada sel-sel pigmen yang mengandung pigmen yang memisahkan omatidia dari omatidia di sekelilingnya. Nah, teman-teman sudah nonton kan video penjelasan tadi? Sekarang kita akan membahas materi terakhir, yaitu materi alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh alat optik dalam kehidupan sehari-hari ada apa saja sih? Yang pertama yaitu kamera. Yang kedua ada loop atau biasa kita sebut kaca pembesar. Yang ketiga ada mikroskop. Yang keempat ada teleskop. Yang pertama kita akan membahas tentang kamera. Apakah kamu pernah mengambil gambar teman atau orang-orang terdekatmu dengan menggunakan kamera? Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana proses pembentukan bayangan pada kamera? Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Pada saat kamu mengambil gambar suatu benda dengan sebuah kamera, cahaya dipantulkan dari benda tersebut dan masuk ke lensa kamera.
Kamera memiliki diafragma dan pengatur cahaya atau shutter untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensa. Dengan jumlah cahaya yang tepat, akan diperoleh foto atau gambar yang jelas. Sementara itu, untuk memperoleh foto yang tajam dan tidak kabur, perlu mengatur fokus lensa. Cahaya yang melalui lensa kamera tersebut memfokuskan bayangan benda pada film foto. Bayangannya nyata, terbalik, dan lebih kecil dari benda aslinya. Perhatikan prinsip kerja kamera sederhana ini dengan diafragma cahaya lensa cembung. Ukuran bayangan tersebut bergantung pada panjang fokus lensa dan jarak lensa itu pada film tersebut. Jika diperhatikan, bagian-bagian dari kamera memiliki kemiripan dengan mata. Selanjutnya, kamera pembesar atau loop. Pernahkah kamu melihat film yang mengisahkan tentang detektif? Ketika detektif tersebut mengungkap suatu kasus, maka mereka ada yang membawa suatu benda di tangannya. Lalu, apakah benda itu? Apa fungsi benda tersebut? Perhatikan gambar berikut ini agar kamu dapat menjawab pertanyaan sebelumnya. Sebuah kaca pembesar memungkinkan kita untuk menempatkan objek lebih dekat ke mata kita sehingga objek tampak terlihat sudut lebih besar. Seberapa besar suatu objek terlihat dengan mata dan seberapa jelas ketika kita dapat melihat bagian-bagian kecil pada objek tersebut? Hal ini bergantung pada ukuran bayangan objek pada retina. Ukuran bayangan bergantung pada sudut mata atau loop yang berhadapan dengan objeknya. Agar mata tidak mudah lelah saat menggunakan loop, letakkan benda tepat di atas titik fokus loop, sehingga mata tidak berakomodasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mikroskop. Jika kamu akan melihat sel, jaringan pada penampang melintang batang tumbuhan, organisme mikroskopis seperti bakteri, alat apa yang akan kamu gunakan? Pasti kita akan menggunakan mikroskop, bukan? Tahukah kamu bagaimana prinsip kerja mikroskop? Mikroskop memiliki dua lensa utama, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler adalah lensa yang posisinya dekat dengan mata pengamat. Sedangkan lensa objektif adalah lensa yang posisinya dekat dengan objek atau benda yang sedang diamati. Perhatikan gambar berikut ini. Lensa okuler maupun lensa objektif merupakan lensa cembung yang memiliki fokus yang berbeda. Benda yang diamati ditempatkan pada sebuah kaca objek dan disinari dari bawah. Cahaya melalui lensa objektif dan membentuk bayangan nyata dan diperbesar. Bayangan itu diperbesar sebab benda itu terletak di antara 1 dan 2 jarak fokus lensa objektif. Selanjutnya, bayangan nyata diperbesar lagi oleh lensa okuler untuk menghasilkan bayangan maya dan diperbesar. Susunan lensa seperti ini memungkinkan menghasilkan bayangan ratusan kali lebih besar dari objek lensa aslinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teleskop. Kamu tentunya pernah melihat bulan pada malam hari. Apakah kamu dapat melihat secara jelas permukaan bulan dengan menggunakan mata telanjang? Dengan menggunakan sebuah teleskop, kamu akan dapat melihat kawah dan ciri-ciri lain di permukaan bulan secara jelas. Teleskop dirancang untuk mengumpulkan cahaya dari benda-benda yang jauh. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang jauh menjadi terlihat dekat. Baik teman-teman, materi kali ini yaitu tentang cahaya sudah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita dan orang lain ya. Dan ilmu yang kita dapatkan semoga berkah. Semangat terus dalam belajarnya. Gapailah mimpi kalian setinggi mungkin. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata ataupun perbuatan yang kurang enak di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.